Shalom Sobat ICC, bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion with ICC. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk beberapa waktu ke depan. Kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, karena kita sadar bahwa kehidupan ini tidak bisa berjalan sendirian. Kita butuh bimbingan, butuh tuntunan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan adalah keuntungan buat siapapun yang menerima, percaya, dan melakukannya. Baik, yang menjadi judul dari perenungan kita pada hari ini adalah apapun profesimu. Hikmat ini saya dapatkan dari salah satu ibadah di hari Minggu. Nah, waktu itu dibawakan oleh Pastor Yopi dan beliau sempat mengatakan bahwa semua jenis pekerjaan yang baik datangnya dari Tuhan. Wah, saya mencoba untuk mencerna hal ini dan butuh waktu juga ya untuk mendapat pengertian. Karena kalau bicara tentang pekerjaan yang dari Tuhan, biasanya kita akan tertuju pada satu job desk atau pekerjaan, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Wah, padahal di pekerjaan di dunia ini banyak ya macamnya pekerjaan yang baik ya. Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi peternak, ada yang menjadi dokter atau tenaga kerja profesional, ada juga yang menjadi tentara, menjadi PNS, ada yang menjadi presiden, wirausahawan, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang saya sebutkan tadi adalah, kalau saudara-saudara perhatikan, profesi-profesi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Wah, masa sih? Yuk kita lihat. Yang menjadi nelayan adalah Petrus. Amos, dia menjadi peternak. Ada Lukas juga, dia berprofesi sebagai dokter. Ada Yosua, dia berprofesi sebagai tentara atau panglima perang. Ada Matius, dia PNS. Dia ngurusin pajak ya. Dan ada Salomo sebagai raja, dan yang terakhir Paulus, dia adalah pengusaha, dia wirausahawan yang bergerak di bagian tenda. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ternyata tidak semua dari tokoh-tokoh di Alkitab adalah nabi. Tidak semua dari mereka yang ada tertulis di Alkitab adalah imam seperti Harun. Tidak semua dari mereka adalah pendeta. Tidak semua dari mereka adalah kelompok kerohaniwan, ya. Tapi banyak juga dari mereka yang bergerak di bidang sekuler. Ya, namun, meskipun mereka bergerak di bidang sekuler, tapi ada satu kesamaan mereka dengan mereka yang berada di kelompok rohaniwan. Yaitu kenapa mereka tercatat di Alkitab, karena mereka sama-sama mencintai Tuhan, terlepas dari apapun profesi mereka. Mari kita bahas secara singkat kehidupan Nehemia. Kita sama-sama tahu ya apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dia membangun kembali tembok Yerusalem yang sempat roboh. Ini bukan hal yang mudah, karena dalam pengerjaannya ternyata Nehemia mendapatkan banyak sekali pertentangan. Ya, dia bukan berasal dari kelompok rohaniwan, dia bukan nabi. Pekerjaan awal dia adalah juru minum seorang raja di Persia yang bernama Raja Artasasta. Tapi karena jalan hidupnya benar, dia cinta akan Tuhan, dia mendapatkan promosi. Yang tadinya menjadi juru minuman, naik menjadi pemimpin daerah, atau bisa dikatakan seperti bupati zaman sekarang. Dari sini, kita perlu percaya bahwa selama kita bekerja dengan baik dan apapun yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita, jabatan kita akan semakin membaik dan terus naik. Ya, tidak menjadi turun seperti yang Nehemia alami. Nah, tapi di tengah keberhasilan Nehemia ini, kita bisa melihat bahwa dia bukanlah tipikal orang yang mencari keuntungan pribadi atau dia enjoy dengan kesuksesannya sendiri. Ya, terlihat dari kesedihan dan kepedulian dia terhadap kesusahan yang dialami oleh bangsanya. Padahal saat itu dia berada di tempat yang jauh dari tembok Yerusalem, dan sudah pasti
nyaman karena jabatan yang dimiliki oleh Nehemia ini sudah cukup tinggi. Ya, dia mau mencoba memaksakan diri untuk masuk ke zona tidak nyaman. Dia punya hati untuk bangsanya dan mau berjuang demi mereka. Dikatakan juga di situ bahwa Tuhan menggerakkan hati dari Raja Artasasta sehingga mengizinkan Nehemia pergi dan membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh itu. Saudara-saudara, jangan lupa, baik Nehemia ataupun tokoh-tokoh di Alkitab yang lain dan juga kita semua, entah ada dalam lingkup rohaniwan atau bukan, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang juga adalah duta kerajaan Allah. Apa sih maksudnya, Andri? Ya, kita memiliki pekerjaan bukan hanya sekedar untuk terfokus dengan apa yang namanya keuntungan. Ya, kita semua, tidak semua hal harus dikaitkan dengan benefit untuk diri sendiri. Ya, dan dari sini kita bisa belajar untuk berhenti menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang tidak peduli dengan keadaan sekitar, tidak peduli dengan keadaan orang lain, karena kita adalah kawan sekerja Allah. Mari kita buka ayat dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, di sini jelas banget ya, bahwa dengan kita bekerja, dengan kita punya profesi, apapun yang kita lakukan, kita harus membantu orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Ya, adalah lebih baik untuk memberi daripada kita menerima. Ya, itu berarti kita perlu belajar untuk berkontribusi ya terhadap lingkungan, terhadap sesama kita lewat apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ya, ada maksud Tuhan di balik menjadikan keadaan kita baik, di balik menjadi keadaan kita berhasil dan sukses, ya, yaitu untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau tidak seperti itu, ya, lantas apa perbedaan kita dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan? Orang yang hidup di luar Tuhan juga banyak yang sukses. Orang yang hidup di luar Tuhan juga banyak yang berhasil. Bukankah sama aja kalau kita fokusnya hanya kepada keuntungan? Di zaman ini, uang memang penting. Kita semua memerlukan uang, kita butuh uang. Tapi jangan sampai kita cinta akan uang dan menjadikan uang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Ya. Jangan semua bagian dari hidup kita dihabiskan di pekerjaan dan kita menikmati semua hasilnya dengan orang terdekat kita. Salah tidak sih? Ya nggak salah. Tapi dari kisah Nehemia ini kita bisa belajar bahwa apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita tetap bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita bukan pendeta, walaupun kita bukan full timer, walaupun kita bukan kelompok rohaniwan lainnya, setiap anak-anak Tuhan adalah kawan sekerja Allah. Dan bisa belajar untuk memberikan sebagian dari kita untuk keuntungan bagi orang lain. Kita bisa berdampak, kita bisa melayani, kita bisa menolong, kita bisa memperhatikan orang lain yang lemah dan membutuhkan. Dengan kita melakukan itu, kita sedang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu adalah cara yang efektif memperkenalkan Yesus kepada orang lain lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, ucapan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Ketika kita mencoba untuk memberikan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, bahkan materi kita, kepemilikan kita untuk orang lain, kita sedang menjalankan desain Tuhan atas diri kita.
Dan kalau saudara-saudara perhatikan, ada upah yang bisa dirasakan langsung oleh kita ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Akan timbul sukacita, akan timbul damai sejahtera dalam diri kita. Ya, damai yang selalu dicari-cari oleh orang, sukacita yang selalu dikejar-kejar oleh orang lain, ikut muncul pada saat kita menjalani desain Tuhan atas diri kita, bermanfaat, berguna buat sesama kita. Ya. Mari saudara-saudara, di tengah kesibukan kita dan apapun profesimu, ya, kiranya kita masih tetap dapat memberikan kontribusi, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada buat mereka yang memerlukan. Ya, lewat talenta kita, lewat apapun yang kita miliki, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, apapun profesimu. Ya, mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kiranya Roh Kudus memateraikannya dalam hati kami, sehingga kami bisa bergerak dan menjadi pelaku firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai bertemu kembali di devotion yang selanjutnya.